Tahukah kalian apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian gagasan yang berupa pesan baik tertulis maupun lisan yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi dan masalah sosial di kehidupan masyarakat dengan tidak selalu baik sering berjalannya teknologi semakin berkembang. Kadang permasalahan komunikasi menjadi salah satu akar permasalahan sosial yang semakin kompleks. Salah satu komunikasi yang sering kali hadir sebagai masalah sosial adalah komunikasi dalam dunia maya atau cyber yang menghadirkan permasalahan seperti cybercrime, cyberbullying, ataupun cyberporn. Kali ini aku akan bahas 3 aspek tersebut. Disimak dengan baik ya. Yang pertama, apa sih itu cyberbullying? Menurut William dan Guerra dalam Steve Gang 2013 menyatakan bahwa cyberbullying merupakan sebuah tindakan yang ditujukan pada seseorang melalui pesan, gambar, atau foto yang bertujuan untuk memaki, mengancam, dan menghina. Yang kedua adalah cyberporn. Menurut Bardanawawi Harif, cyberporn merupakan sebuah penyebaran atau bahan-bahan atau materi pornografi melalui internet, baik itu pesan, gambar, ataupun film. Hal ini biasanya terjadi pada orang dewasa ataupun anak remaja. Yang ketiga adalah cybercrime. Menurut Habibie dan Liviani tahun 2020 mengatakan bahwa cybercrime merupakan segala aktivitas ilegal yang menggunakan teknologi informasi jaringan untuk menyerang teknologi informasi korban. Hal ini bisa terjadi karena peretasan. Kali ini aku akan bahas lebih dalam tentang cyberbullying. Cyberbullying merupakan sebuah permasalahan di Indonesia yang kerap menjadi prioritas untuk ditangani. Permasalahan ini biasanya terjadi pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Para pelaku akan menyerang korban melalui komentar, kasar, ataupun penghinaan. Di Indonesia sendiri, cyberbullying termasuk dalam pidana hukum. Biasanya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 310 Ayat 2 tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua adalah cyberporn. Cyberporn sendiri seringkali dianggap remeh oleh sebagian orang. Padahal, permasalahan ini menjadi ancaman kesehatan para korban. Tetapi dengan pergerakan pemerintah yang semakin cepat, saat ini cyberporn merupakan salah satu hukum pidana yang memiliki sebuah pasal sesuai dengan UUD negara. Cyberporn sendiri memiliki Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 yang berisi larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar aturan hukum. Ketiga atau yang terakhir adalah cybercrime. Cybercrime sendiri memiliki pasal hukum pidana yang sudah diatur sebagai mestinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan ilegal yang berujung merugikan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada beberapa pasal cybercrime yang relevan, yaitu Pasal 27 yang berisi larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten yang melanggar hukum seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, dan pengancaman. Yang kedua, Pasal 28 melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, Pasal 29 melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Yang terakhir, Pasal 30 melarang akses ilegal ke komputer ataupun elektronik orang lain. Apakah ada contoh kasus dari cyberbullying, cybercrime, dan cyberporn? Tentunya ada. Kali ini aku akan membahas pertama, yaitu contoh kasus cyberbullying. Kasus cyberbullying yang terjadi dan sempat ramai terjadi pada kasus pembulian Kim Sae-ron, seorang artis Korea Selatan, di mana Kim Sae-ron mendapatkan bully dari media sosial karena kasus mabuk dan menyebabkan kecelakaan di Seoul. Akibat kecelakaan ini, ia menabrak pohon, pagar pembatas, hingga trafo listrik yang menyebabkan pemadaman listrik di 57 toko. Padahal, Kim Sae-ron sendiri sudah melakukan permintaan maaf dan penggantian rugi kepada 57 toko. Tetapi dengan sentimen masyarakat Korea Selatan, ia tidak sanggup mengatasi kesehatan mentalnya dan berakhir dengan bunuh diri. Yang kedua adalah kasus cyberporn. Contoh kasus cyberporn yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Dea OnlyFans. Kasus ini terjadi ketika pelaku menyebarkan pornografi melalui platform OnlyFans. Kasus ini berakhir dengan vonis 10 bulan penjara. Yang ketiga adalah cybercrime. Kasus yang terjadi pada cybercrime adalah kasus situs web BPJS Kesehatan. Kasus ini terjadi pada tahun 2021 yang dimana 290 juta data orang Indonesia mengalami kebocoran dan dijual di forum online.
Berikut ini skala permasalahan sosial tertinggi berada di tingkat permasalahan sosial cybercrime, kedua tingkat permasalahan sosial berada di cyberbullying, dan tingkat terendah berada di cyberporn. Kesimpulannya, permasalahan sosial yang terjadi dapat diberhentikan agar tidak terulang kembali. Jika penggunaan media massa dengan baik, maka permasalahan sosial itu bisa diselesaikan tidak hanya tentang teknologi digital, tapi dengan menjaga sikap dan perilaku seseorang. Hal tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan pendidikan karakter, peraturan yang tegas tentang penggunaan media sosial, serta perlindungan data secara hukum agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menanggapi dan menggunakan media massa.